Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat memasuki hari-hari kita dengan baik ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini sebagai ciptaan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau juga tetap memelihara kami, hingga kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1. Ini sebenarnya seluruh pasal 1 ya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi serta manusia. Tapi pada kesempatan ini saya hanya membaca ayat 1 saja ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Sekali lagi saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, ayat yang baru kita baca, yang kita dengarkan tadi dari Kejadian pasal 1 ayat 1 mau mengatakan, menggambarkan sejak awal dari segala sesuatu di alam semesta ini dimulai oleh Allah sendiri, dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Tritunggal ya Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Memahami bacaan kita tadi ya di awal pasal 1 ya, yakni ayat 1, kalau kita lihat garis pemikiran yang dikembangkan di pasal itu Bapak Ibu sekalian, mau mengatakan bahwa Tuhan berbeda dari alam semesta yang Dia ciptakan. Seluruh ciptaan Allah adalah baik adanya. Maka dari itu, kalau berbicara tentang dualisme, itu harus dikesampingkan. Manusia, yakni laki-laki dan perempuan, dinyatakan, diciptakan menurut gambar Allah. Maka kalau ada yang mereduksi manusia, maksudnya mau menurunkan derajat, yang mengklaim manusia adalah turunan hewan, harus dikesampingkan. Kemudian berbicara tentang Tuhan ya, kalau ada yang mengatakan Tuhan atau ada yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah impersonal, itu harus dikesampingkan juga. Tuhan sesungguhnya berdaulat dalam menjadikan segala sesuatu. Tuhan berdaulat menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya, termasuk manusia. Maka karena itu Bapak Ibu, konsep tentang dewa-dewa yang menjadikan manusia menurut kehendak dewa dengan berbagai cerita-cerita mereka itu harus dikesampingkan. Bukan itu yang dijelaskan Kejadian pasal 1 tentang ciptaan manusia. Bapak Ibu sekalian, beberapa di antaranya tentang hal-hal lain di dalam bacaan kita juga diajarkan secara positif oleh penulis kitab suci ya, oleh Musa yang menulis tentang penciptaan ini. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, beberapa kali ya di dalam Alkitab juga merefleksikan pengajaran tentang penciptaan. Mereka mau menyatakan suatu kesimpulan yang sangat luar biasa nilainya. Misalnya, kemuliaan tatanan yang diciptakan menjadi saksi yang menceritakan kemuliaan penciptaannya. Itu ada ditulis di Mazmur 19.
Kemudian lagi alam semesta menjadi ada atas kehendak Tuhan. Lalu direfleksikan untuk itu tidak henti-hentinya Tuhan itu kita sembah. Ada di Wahyu pasal 4 ayat 11. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan telah menjadikan segala sesuatu, berbicara tentangnya, transendensi. Apa itu transendensi? Artinya, dia berada di atas tatanan yang diciptakan ini, di atas ruang dan waktu. Dan karena itu tidak dapat ditaklukkan oleh apapun di dalamnya, ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus tidak dapat direndahkan, ditaklukkan. Itu ada ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu dan terus memerintah atas segala sesuatu, ya. Terus memerintah atas segala sesuatu. Itu berarti Bapak Ibu, hal-hal rasisme dan kesukuan yang sangat eksklusif itu ditolak, ya. Jadi kita tidak ada sebenarnya dalam mata Tuhan, meskipun di dunia ini ada suku, ada perbedaan warna kulit, itu harus kita tolak, ya. Karena Tuhan memerintah, Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap hidup suku bangsa. Di mata Tuhan, Indonesia dengan Amerika tidak ada yang lebih hebat. Di mata Tuhan semua manusia sama, ya. Itu ada di Kisah Rasul 17 ayat 26. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, jika kita sendiri telah diciptakan menurut gambarnya, kita diciptakan menurut gambar Tuhan, ya. Kejadian 1 ayat 26 ya Bapak Ibu, ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jika kita sendiri telah diciptakan menurut gambarnya, ya, maka Bapak Ibu sekalian sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal jika kita berpikir bahwa Tuhan itu dapat digambarkan dengan tepat dalam suatu bentuk gambar, ya. Kita membuat gambar Tuhan, kita yang melukis gambar Tuhan, ya, yang dapat kita buat sendiri. Kita ciptakan Tuhan itu dengan patung. Itu salah Bapak Ibu. Ini kan agama-agama yang tidak mengenal Tuhan itu membuat Tuhan itu seperti sebuah gunung, seperti sebuah pohon, sebuah batu diukir lalu disembah. Bukan, ya. Ini tidak ada Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 29. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian makna yang sangat luar biasa tentang Tuhan semesta alam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi startnya itu dimulai oleh Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, tentang penjelasan penciptaan ini juga punya dampak yang luar biasa. Ini yang patut kita pahami dengan baik, ya. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya, tidak berhenti firman Tuhan hanya menjelaskan Tuhan menciptakan alam semesta. Rencana keselamatan manusia juga Tuhan ciptakan, ya. Salah satu hal yang penting dari pengajaran tentang penciptaan adalah tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tanggung jawab seringkali muncul dalam Alkitab, ya. Terkadang tanggung jawab itu dijelaskan secara eksplisit dan bukan hanya sekedar dijelaskan secara eksplisit, juga punya implikasi. Ya, ini yang perlu dijelaskan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Firman itu, firman yang tertulis dan firman yang hidup.
Ya, ini pelan-pelan coba saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita jelas ya. Singkat saja tapi pelan-pelan saya sampaikan. Contoh di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu diawali dengan menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Ya. Apa di sini yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian ya dalam konteks renungan kita pada kesempatan ini? Injil Yohanes diawali dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan menjadi ada oleh perantara firman Allah. Kemudian firman itu menjadi daging. Nah, apa yang diucapkan oleh Allah, jadilah bumi, jadilah gelap menjadi terang, jadilah manusia, jadilah tumbuh-tumbuhan. Sekarang firman yang disampaikan oleh Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Manusia itu di dalam Yesus Kristus. Ingat tadi Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab manusia. Ini penting, pengajaran penting di dalam memahami ciptaan Tuhan. Ada di Yohanes 1 ayat 2 sampai 3, kemudian juga kita baca di ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes. Bapak Ibu sekalian, penjelasan ajaran ini mau mengatakan ajaran itu berimplikasi demikian. Saat firman datang ke dunia, saat firman menjadi manusia, ya, dan meskipun di dalam dunia ini, ciptaan ini ada oleh karena Allah Tritunggal, namun Bapak Ibu, dunia tidak mengenal siapa sang penciptanya. Itu karena dosa manusia. Tetapi Tuhan tetap berencana menyelamatkan ciptaannya, ya. Tuhan menyelamatkan ciptaannya. Tuhan mau menyelamatkan dunia ini. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, dalam Yohanes Tuhan mau menyelamatkan ya. Demikian juga ada di Yohanes 1 ayat 10 ya. Tuhan menjadikan kita, Tuhan mau melepaskan kita dari kuasa dosa dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kita manusia harus menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan ya. Tuhan menjadikan kita seperti gambar dan rupa dirinya sendiri. Nya itu maksud saya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tuhan menjadikan kita seperti gambar dan rupa dirinya. Dia menjadikan kita dengan kemuliaannya sendiri. Maka Bapak Ibu, jika kita membuat diri kita otonom, jauh dari Allah, lebih hebat dari Allah, itu berarti kita sudah memberontak dan meniadakan kebenaran. Ya, ini yang harus kita sadari. Tuhan adalah pencipta dan kita adalah dicipta. Dia pencipta, kita dicipta. Maka kita harus memuji, memuliakan sang pencipta kita. Kita tidak hanya diciptakan, tetapi kita diselamatkan. Maka hidup kita sehari-hari hanya untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kiranya nama Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, dimuliakan melalui hidup kita sebagai yang diciptakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman ajaran firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk ajaran tentang penciptaan bagi kami. Apa yang kami baca pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat semuanya dimanapun mereka berada dalam berbagai aktivitas mereka.
Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.